اللهم ارحمنا بالقرآن ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وقل قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عباده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Sidang jemaah yang insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita semua senantiasa menjadikan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah dan selalu memberikan kita nikmat yang tidak pernah sekarang ini, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, yaitu untuk menggerakkan fisik kita, jiwa dan raga kita datang kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala dalam satu secara berjamaah. Salat dan salam Allah kita kirimkan kepada kita, yakni dari Allah dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana jalan Nabi yang menjadi uswah hasanah, yang menjadi penyelamat kita, yang menunjukkan kita jalan yang benar dan jalan yang salah, dan jalan juga Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki akhlakul karimah manusia. Innamal muslimu bil-tamma kana mafar. Sebelum saya kembali, saya berpesan kepada jemaah sekalian, terutama pada diri saya juga, untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan apa saja yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jemaah pada insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kehidupan kita ini banyak perintahan yang harus kita lewati. Semua manusia memiliki porsinya masing-masing. Semua manusia pasti akan melewati yang namanya cobaan, persoalan dalam hidupnya, baik itu mudah terjadi ataupun susah dijalani, karena memang sesuai dengan porsi kita sendiri. Manusia hidup di dunia hakikatnya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ketika di surga, penduduk surga ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, "Mazza turidu?" Apa itu? Makanan minuman yang engkau inginkan sudah ada dalam surga. Ketika saat itu orang yang berada di surga mengatakan bahwa karena tidak semua orang di surga mendapatkan ridho. Lalu orang yang tidak mendapatkan ridho mengatakan, "Ridho kepada Allah, ridho kami menginginkan ridho." Jadi tujuan kita ini untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jika kita telah mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala, hidup kita di dunia akan terasa lebih enteng. Dunia akan enteng, akhirat enteng. Maksud muslimin rahimahullah. Jadi di dunia ini banyak cobaan. Kita diuji Allah Subhanahu wa taala. Semua orang punya porsinya.
Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menghidupkan dan mematikan, yang menguji kita siapa yang amalnya lebih baik. Kita beri Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk berpuasa, maka berpuasa. Kita diperintahkan untuk berzakat, maka berzakatlah. Kita diperintahkan untuk beribadah, salat kepada Allah Subhanahu wa taala yang menandakan kita sebagai hamba-Nya. Jadi puncak kesyukuran kita, puncak penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menjadikan salat waktu. Jadi dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat kelima yang berbunyi, sudah yang Allah wasta'inu bis-sabri was-salah. Kata Allah, jika engkau mempunyai permasalahan di dalam hidup, maka mintalah kepadaku. Allah menempatkan ibadahnya di kalimat yang kedua. Allah tidak menanyakan yang pertama. Allah tidak menempatkan ibadahnya di bagian yang pertama. Kata Allah, wasta'inu bil-sabri. Jika engkau mempunyai permasalahan di dalam hidup, mempunyai persoalan, maka mintalah kepadaku, kata Allah. Jadi jika kita mempunyai persoalan, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah permasalahan ada di dalam keluarga, pekerjaan, di sekolah, di tempat kerja dan lain-lain. Semua permasalahan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu, kata Allah. Jika engkau mempunyai permasalahan, minta kepada-Ku. Kata Allah, jika engkau beriman kepada-Ku, yakin kepada-Ku, maka mintalah. Dengan cara tasawuf diterima dulu masalah itu dari keluar. Karena mustahil Allah menitipkan suatu persoalan di luar batas kemampuan kita. Jadi jika kita dengan Allah Subhanahu wa taala, karena kita mampu, Yusuf diterima masalahnya dan dikeluarkan. Lalu keadaan yang muncul, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah menitipkan suatu persoalan di luar batas kemampuannya, di batas kemampuan kita. Kita juga Allah Subhanahu wa taala, kita mampu. Kata Allah, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Aku tidak akan menguji di luar batas kemampuannya. Jadi kemampuan kita ini akan diberikan cobaan sesuai dengan kemampuan kita. Cobaan akan berbanding lurus dengan kemampuan kita sendiri. Jadi kita diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala belum. Karena itulah cara Allah Subhanahu wa taala untuk mengantar kepada hamba-Nya, ditinggikan namanya, disembah oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan malaikat. Jadi jangan berpikir negatif. Kita diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita diberikan bahwa Allah tidak akan menilai kita, tidak malah sebaliknya. Itulah cara Allah untuk mengangkat derajat kepada hamba-Nya. Ada tiga perkara ini harus kita tanamkan dalam kehidupan kita. Pastinya akan berpengaruh di dunia di akhirat. Yang pertama kata Allah, wala yasbiru 'ala al-balaa. Siapa saja yang ingin bersabar di atas bala kepada Allah, yang pertama. Yang kedua, wala yasbiru 'ala al-iman. Siapa saja yang ingin bersyukur atas nikmat-Mu. Yang ketiga, wala yadha'u bi-dhurri. Siapa saja yang ingin menerima apa yang sudah menjadi ketetapan-Ku kepada Allah, maka kata Allah, wala yakhruju min tahti as-samai. Keluarlah daripada bumi, cari kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi menandakan kita sebagai hamba itu adalah rasa syukur. Diberikan kesehatan bersyukur, diberikan kesempatan harus bersyukur. Dia kita menolak rasa syukur. Allah akan menambahkan nikmat-nikmat yang Dia berikan kepada kita. Begitu pula sebaliknya. Jadi rasa syukur ini penting dimiliki oleh setiap manusia, terutama orang yang beragama Islam. Kembali ke awal. Jadi sholat ini adalah salah satu perintah yang sudah tidak bisa diubah. Perintah sudah menjadi kewajiban bagi setiap orang yang beragama Islam. Jadi menandakan orang yang beragama Islam adalah cuma satu. Berbeda orang kafir dan orang muslim cuma satu, sholat.
yang ada yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Setiap muslim mengaku Islam dan tidak mendirikan yang namanya sholat, maka Islam mereka maksud muslim tidak dilakukan oleh sosok-sosok yang dimulai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-salat liman din, sholat adalah yang agama. Jadi jika kita mengaku seorang muslim, tentulah sholat kita harus berjalan. Karena itulah yang menandakan kita sebagai hamba makhluk kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antum mengaku Islam dan tidak mendirikan sholat sama saja bohong. Ya, jadi semua berjalan. Jadi jika kita melakukan kebaikan, sesuatu perkara yang bisa menambah amalan kita, pahala kita, tapi tidak dilandasi dengan yang namanya sholat, maka semua akan hancur. Ibaratnya sholat adalah satu lemari. Lemari ini mempunyai di dalamnya adalah semua amal-amal kita, amal ma'ruf, amal kebaikan kita, amal berpuasa, amal berkorban, amal sedekah, semua sudah ada lemari. Tinggal mengambilnya. Jadi jika kita ini mengambilnya, pastinya lemari mempunyai kunci, mempunyai pintu. Cara membuka pintu adalah menggunakan kunci. Kuncinya itu sholat. Sholat kita hancur maka hancurlah semua. Jadi utamakan sholat sebelum melakukan hal-hal kebaikan lainnya. Jadi di mana sholat ini adalah di dalam kehidupan kita sebagai muslim adalah sebuah kewajiban, adalah sebuah kewajiban yang tidak bisa kita ingkari. Semua manusia baik itu non muslim maupun muslim ketika dalam lahir dunia ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah engkau siap menjadikan sholat? Apakah engkau siap mendirikan beribadah kepada-Nya? Apakah engkau siap mengambil kebijakanmu? Maka kita harus setuju. Jadi yang ada lahir dunia maka lahirlah dengan hubungan janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu orang yang berusaha kepada agama adalah orang yang melakukan sholatnya. Jadi tidak bisa lalai dalam sholat ini, karena yang menandai kita adalah sholat. Sudah jawab jadi semua sama-sama melakukan yang dimulaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di mana kita hidup, di mana kita berjalan, di mana kita melakukan hal-hal kebaikan, pastinya itu adalah sebuah ketetapan. Pastinya itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dua kata tadi, nikmat yang biasa disebutkan oleh manusia. Yang pertama adalah nikmat kesehatan. Sepele kita dengar, ringan kita dengar, tapi efeknya besar. Kesehatan adalah sesuatu nikmat yang begitu tinggi yang Allah berikan kepada kita. Manusia tidak bisa berjalan jika tidak mempunyai kesehatan. Jadi nikmat kesehatan adalah puncak nikmat yang tertinggi yang Allah berikan kepada kita. Untuk apa? Untuk mendirikan sholat, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dunia ini kita tidak akan lama. Silahkan cari pekerjaan, silahkan cari guru, silahkan cari ilmu sebanyak banyaknya. Tapi ambisi kita bukan dunia, ambisi kita akhirat. Allah tidak melarang kita mencari kekayaan. Allah tidak melarang kita mencari kekuasaan. Silahkan cari kekuasaan, silahkan cari uang, silahkan cari rezeki. Allah tidak melarang. Tetapi ambisi kita bukan untuk dunia. Jika orang bergantung kepada dunia, ingin mendapatkan kenikmatan tidak mengaku akhirat. Ada tiga orang yang hidup di dunia ini. Yang pertama, saya hidup di dunia, saya hidup di akhirat. Selamat di dunia, dan tidak selamat di akhirat. Jadi yang kedua, saya hidup di dunia, saya hidup di akhirat. Sudah tidak selamat di dunia, tapi selamat di akhirat. Yang ketiga, saya hidup di dunia, saya hidup di akhirat. Selamat di dunia dan selamat juga di akhirat. Yang keempat adalah saya hidup di dunia, saya hidup di akhirat. Tidak selamat di dunia maupun akhirat. Jadi maka sekali-sekalinya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya tergolong orang-orang yang menjadi taat
memenuhi segala apa yang didapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jawab kita dari sama-sama dalam hati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, saya berpesan kepada jemaah sekalian untuk mengutamakan dan namanya rasa syukur dan mendirikan sholat. Karena ada juga perkara di mana jika kita melaksanakan ini, Allah akan memberikan yang keempat. Bila tidak ada wa'amu salihati, bertawassul bil haqq wa tawassul bis sabr. Yang pertama, teruslah berbuat kebaikan. Terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bertawassul bil haqq wa tawassul bis sabr. Saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Jika terjadi tiga ini kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan yang keempat. Yang keempat adalah warfa'na laka dzikra. Allah akan mengangkat derajatmu bisa dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menjadi pelajaran bagi kita semua dan bisa diterapkan pada kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم وتقبل الله منا ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عباده: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. صلى الله عليه وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربنا صغارا. وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا صالحا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، نقول الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله